Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oke, kita mulai bahas lagi chapter My Hero Academia. Meskipun kini sudah memasuki chapter 407, tapi rasanya perlu untuk membahas chapter yang sudah ketinggalan. Karena semakin mendekati tamatnya My Hero Academia, semakin banyak pertanyaan yang akhirnya dijawab pula. Dan ya, di video ini akan saya bahas poin penting yang ada di chapter 400. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, saya harap kalian sudah membaca chapter 400, karena apa yang akan saya sampaikan nanti adalah poin penting yang saya soroti di chapter 400 ini. Oke, yang pertama ada malfungsi invisible. Malfungsi invisible yang saya maksud adalah Hagakure yang quirknya sepertinya melemah, yang mana sejauh ini invisible membuat tubuh Hagakure menjadi transparan dan bisa memantulkan cahaya, tapi kali ini quirk itu mulai tak dapat mengakomodir kekuatannya sendiri, di mana Hagakure kini dapat dilihat oleh kita sebagai pembaca maupun Aoyama sebagai karakter di dalam komik. Lantas pertanyaannya sekarang, kenapa bisa begitu? Kita bisa menduga kalau ini disebabkan oleh satu hal, yakni karena quirk invisible yang melemah karena kekuatan navel laser Aoyama, sehingga fitur kemampuan memantulkan cahaya milik invisible kini tak bisa mengakomodir besarnya dari daya rusak navel laser. Dan ya, Aoyama yang kini quirknya sepertinya semakin kuat, sehingga lawan alaminya yakni quirk invisible sendiri mulai tak bisa mentoleransi kekuatannya. Hal ini sebenarnya sudah ditunjukkan di chapter 337, saat Aoyama menyerang Deku dengan lasernya. Hagakure di situ berhasil memantulkan laser tersebut, dan kemudian wajah samar-samar Hagakure sedikit dimunculkan. Awalnya di chapter 337 itu, saya mengira kalau ini disebabkan oleh kondisi emosi Hagakure yang tak stabil, sehingga akhirnya berpengaruh ke malfungsi quirk. Tapi rupanya terjawab sudah di sini kalau justru quirk Aoyama yang semakin kuat. Lalu, apa indikasi dari quirk navel laser yang semakin kuat? Jawabannya bisa dilihat dari Aoyama yang kini tak mengalami efek samping cepirit setelah memakai navel laser secara membabi buta. Dan juga navel laser Aoyama ini mampu mengalahkan Kunieda yang terkenal sebagai villain bengis. Kemudian ada mode I Can't Stop Twinkling dari All Might dan Hercules. Mode ini tentunya terinspirasi dari quirk Aoyama. Tapi selain itu, cara All Might menghujani laser ini ke All For One rupanya terinspirasi dari cara bertarung Star and Stripe di arc sebelumnya, yakni dengan menghantam Shigaraki memakai tombak Keraunos. Maka dari itu, kemudian teknik yang sama juga diterapkan pula untuk mengalahkan All For One di sini. Lantas, apa tujuannya? So, tentunya untuk memaksa All For One terkena efek rewind yang semakin lama membuat tubuh fisiknya jadi makin muda. Dan ya, tentu saja harapannya semakin mudah pula untuk ditaklukkan. Kemudian setelah itu, kita ditunjukkan All For One yang bangkit dengan kondisi tubuh yang bersinar. Dan ini awalnya membuat pertanyaan besar tentang apakah All For One adalah si bayi bercahaya yang dari Tiongkok itu. Kalau iya, berarti All For One ini adalah manusia pertama yang punya quirk. Well, itu sudah dijawab di chapter 407, di mana ternyata ini bukanlah quirk milik All For One. Pokoknya rumit lah kalau dijelasin, mending kalian cek chapter 407. Kemudian kita ditunjukkan lagi atraksi dari mode canggih Hercules. Antara lain ada Soundwave Earphone Jack, yakni mode yang memunculkan serangan gelombang suara yang terinspirasi dari quirk milik Jiro. Fungsinya untuk menekan All For One agar tak kabur saat terkena hantaman laser. Kedua, ada Resin Optic Invisible yang terinspirasi dari quirk Hagakure. Saya masih kurang paham apa ini sebenarnya. Namun yang jelas ini mode untuk menciptakan ilusi guna untuk mengecoh All For One seakan All Might berada di posisi yang sama-sama tak menguntungkan. Ketiga, ada Armor Morphing Creati yang terinspirasi dari Yaomomo. Mode ini diperlihatkan seperti menciptakan alat baru dari sisa-sisa armor yang tersedia. Dan keempat, ada Binding Spur Grip Juice yang terinspirasi dari quirk Mineta. Mode ini tercipta dari perubahan Armor Morphing Creati tadi, yang lalu menciptakan semacam bola mirip pop-off dan berfungsi sebagai borgol untuk mencegah All For One mengaktifkan quirk lain. Jadi terhitung ada 4 mode yang diaktifkan oleh All Might dan Hercules di chapter 400 ini. Dan terakhir, akhirnya muncul juga si Hero Killer Stain, di mana selama ini kita dibuat bingung sebenarnya Stain ini ada di pihak siapa, pahlawankah atau villain? Well, terjawab sudah di sini kalau Stain berada di pihak Hero, dengan alasan dia datang ke tempat ini semata-mata untuk membantu All Might mengalahkan All For One. Dengan begitu, jelas Stain berada di pihak Hero, meskipun statusnya hanya membela idolanya sendiri, yakni sang All Might. So, mungkin itu poin yang bisa disampaikan pada konten review kali ini, dan kedepannya saya akan mengejar ketertinggalan hingga ke chapter terbaru. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.